Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tubbarul dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful mau'ud. Fassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Benyamin, yang saya hormati Ananda Lista, juga Siska, yang saya hormati Bapak Taufik, yang saya hormati Bapak Nur Azmi, Ibu Eni, yang saya hormati Majlis Taklim, semua yang hadir di Gerai Lengkong ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah, siang hari ini kita hadir di Gerai Lengkong dalam rangka peringatan Isra Mi'raj sekaligus menyambut Ramadan, membentuk karakter berakhlak mulia dengan semangat Isra Mi'raj dalam menyambut bulan Ramadan. Yang namanya Isra Mi'raj kita tahu, perjalanan dari Masjid Aqsa dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa itu Isra. Mi'raj dari Masjid Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha, ke arasnya Allah. Ini namanya Mi'raj. Dan hasil yang diperoleh perintah sholat yang awalnya 50 kali ditawar jadi tinggal 5 kali. Rasul bersabda, Allah berfirman, siapa yang sholat 5 kali sehari semalam niat ikhlas karena Allah, maka dia sama dengan sholat 50 kali sehari semalam. Saya kenapa menyampaikan ini hanya pointernya saja, karena saya berpikir lebih baik saya menerangkan tentang puasa daripada Isra Mi'raj. Setuju nggak Anda? Kan Isra Mi'raj sudah lewat, puasa. Beberapa hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan puasa. Puasa bahasa Arabnya asyam, sod ya mim, siap. Siap menurut arti bahasa menahan diri. Sementara siap menurut syariat agama Islam menahan diri dari segala yang memukakan. Satu hari lamanya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Apa sih sejarah yang latar belakangi kita puasa di bulan Ramadan? Dulu ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi di Madinah pada puasa. Rasul nanya, kenapa kalian berpuasa? Mereka menjawab, kami mensyukuri tenggelamnya Fir'aun, mensyukuri selamatnya Nabi Musa. Mendengar jawaban ini, Rasul bilang, kalau itu alasan kalian berpuasa, kami umat Islam lebih layak puasa. Maka pada saat itu puasa wajib bagi kita umat Islam hanya sehari, tanggal 10 bulan Muharram. Lalu tahun besok, tahun kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Baqarah 183. Buka, cepetan. Silakan.
Al-Baqarah agak enak ini mah. Agak enak kagak dibuka dari sono. Ini sini aku tukar. Ganti sini gue ganti. Al-Baqarah 183, silakan buka. Yang udah ketemu ngacung, silakan. Mic-nya kasih, ini ngacung. Langsung baca. Sok. 183, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jamaahnya udah pernah pintar tuliskan. Dengan turunnya ayat ini, puasa yang tanggal 10 bulan Muharram yang tadinya wajib berubah. Wajib puasa kita umat Islam sebulan suntuk di bulan Ramadan. Yang tadinya wajib pada tanggal 10 bulan Muharram berubah hukumnya jadi sunat muakkad. Mana posisi sunat muakkad? Wajib, sunat. Antara wajib dengan sunat itulah sunat muakkad. Sunat yang lebih penting. Pada tahun ke-9 Hijrah, Rasul bilang, kalau saya masih hidup sampai tahun besok, saya akan puasa 2 hari di bulan Muharram, tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Namun beliau belum melaksanakan puasa tanggal 9 bulan Muharram, beliau meninggal dunia. Maka keinginan ini pun termasuk hadis Nabi. Kita sebagai seorang muslim, panduan hidup kita hanya 2. Rasul bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabi. 2 perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan 2 perkara, dijamin hidup kalian selamat dunia akhirat. Mana yang 2 perkara? Quran dan sunnah Rasul. Makanya saya ngajinya sengaja Anda langsung lihat ayat Al-Quran, sunnah Rasul. Sunnah Rasul ada 4. Berapa bu? 1. Perkataan Nabi. 2. Perbuatan Nabi. 3. Takrir Nabi. Yang keempat, keinginan Nabi. Apapun yang Nabi katakan, ini sunnah, wajib diikuti. 2. Apapun yang Nabi perbuat, ini sunnah, wajib diikuti oleh kita. Yang ketiga, takrir. Apa sih takrir? Ketentuan. Misal seorang sahabat berbicara sesuatu depan Nabi, Nabi tidak menegurnya, artinya ini takrir. Misalnya seorang sahabat berbuat sesuatu depan Nabi, Nabi tidak melarangnya, artinya ini takrir. Dan yang keempat, keinginan. Seperti tadi bilang, Rasul bilang, kalau saya masih hidup tahun besok, mau puasa 2 hari di bulan Muharram, tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Beliau belum melaksanakannya, tapi keinginan beliau termasuk sunnah Rasul yang harus kita ikuti. Makanya di bulan Muharram sunat puasa tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Puasa ini nggak sama. Puasa ini ada 3 kelas. Berapa kelas bu? 1. Puasa umum. Semua manusia bisa puasa. Tandanya cuma 3. Tidak makan, tidak minum, tidak campur di siang hari. Cuma itu doang. Ngarumpi ngomongkeun batur iye, kasalaki ngalawan wae, kami toha sebel mulu, ama ipar kagak akur, ketemu tetangga melengos. Aya nu kitu. Mana orang yang ngaco? Ini puasa umum, puasa paling murah. Rasul bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal ad. Berapa banyak orang yang berpuasa dan tidak mendapatkan pahala apapun daripada puasanya kecuali hanya lapar dan haus doang. Titik. 2. Ini lebih baik naik puasa khusus.
tandanya 5. Berapa Bu? Saya berharap Anda minimal naik puasa yang kedua, tidak makan, tidak minum, tidak campur di siang hari, seluruh tubuhnya ikut berpuasa, tidak makan yang subhat atau yang haram, tidak makan, tidak minum, tidak campur di siang hari, seluruh tubuhnya puasa, mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki puasa. Ini mah kadang-kadang ke warung beli kelapa parut mau bikin kolak, di jalan harupun imah tetangga ayat tangkal pandan metik 3 lembar ayah nu kitu maling otak lu dipakai bikin kolak buat buka puasa, pandannya boleh maling. Pantes nih, mana orangnya yang ketawa nggak pantes. Anak Anda nakal dijewer, artinya tangan Anda belum puasa. Kaki giliran diajak ke taklim hesek, diajak ke mall jalan-jalan, kaki Anda tidak puasa. Mata ada orang ganteng ngolot, mata Anda nggak puasa. 5, tidak makan yang subhat apalagi yang haram. Subhat diragukan antara halal dengan haram. Contoh, ibu ke pasar beli bawang 1 kilo halal, nyomot tambahin haram. Ibu beli cabai 1 kilo halal, nyomot tambahin haram, maling. Ibu beli dukuh, beli lengkeng 2 kilo, mang nyobain otak lu dipakai, nyobain mah hiji, dia mah nyorok sok, maling. Lu jangan ketawa, mikir. Pergi ngaji dikasih kue, dus aman. Yang dianggap terhormat, ibu wali kota, ibu bupati, ibu camat, ustazah di depan, ada kue di piring selain daripada dus. Begitu saya muter seret pisau hilang 4. Kalau dimakan mah tenanan, masalahnya kan atas ke aya nu kitu, muter deui seret lemper leungit ieu muter deui seret pisang nu sagede-gede ceuing 4. Saya tidak sedikit melihat orang alis cetar lu sampai kayak stang eking, bibir bere mani onyoy si gatas ngedahar orok, berem jawer kotok. Begitu saya ngaliuk Gusti dari rumahnya geus bawa kantong keresa, sapiring dibahekeun. Otak lu di mana? Yang patungan semua warga, bagi dong ke belakang. Eta salah. Ada kue dari sana buat semua yang hadir. Kunaon ayeuna pika dia tinggal piringna wungkul, yang sebelah sana tong masukeun ke tas. Otak lu di mana? Persis kayak binatang. Anda ketemu monyet, kasih pisang dibangkang, kasih pisang dipegang. Kalau perlu tetangganya ngatur aja. Maka orang yang rakus dengan makanan sama dengan Ibu, waktu Nabi Ibrahim oleh Allah diperintahkan menyembelih putranya Ismail, satanya jadi disembelih apa tidak? Yang disembelih Nabi Ibrahim apa? Kambing binatang apa orang? Apa kata Allah? Yang harus dibuang dari diri kita, dari dada kita, sifat kebinatangan, rakus, buas, tamaruk, serakah, egois, EGP. Emang gue pikirin orang, pikir pakai otak yang cerdas. Sabaraha harga kue, hak orang udah ngelirik tetangga dulu bawa pulang, kasih anak lu, pantas anak lu mengang, pantas anak lu ngelawan, dinasehatin hese, kita sholat hese. Kenapa? Makanannya subhat. Mikir malu saya. Kenapa saya ngomong sehari rata-rata 3-4 kelompok pengajian saya.
Itu yang saya lihat. Aneh kan? Yasin apal, tahlil apal, salawatan pinter, pala lu pakai kudungan, ama kue rakus, binatang lo. Pikir, apa bedanya dengan binatang? Buang itu semua. Rek iraha bener nah hirup. Ngaji tiap hari, yasinan, tahlilan, ari kana kue sesorongan. Mikir, malu gua mah melihatnya sebagai orang tua. Boleh jadi guru ngaji yang dan berani. Saya sebagai orang tua wajib ngasih tahu anaknya, lu make otak hidup, jangan serakah. Akhirnya orang melihatin itu si anak punya dulu akhirnya keseluruh sama aja Tiga, puasa yang paling istimewa, puasa khusus, tandanya ada 6. Tidak makan, tidak minum, tidak campur di siang hari, seluruh tubuhnya ikut berpuasa, tidak makan yang subhat atau yang haram, tidak memenuhi perutnya dengan makanan halal. Halal, duit punya saya, yang belanja ke pasar saya, yang masak saya, yang nyiapin di meja saya, yang makan saya. Kalau sampai bak kemurkaan, dibenci Allah. Rasul bilang, jangan makan sebelum kenyang. Ya Allah, lista. Lu punya anak buah gimana sih? Dasar kebok tukang makan. Jangan makan sebelum baru rada eling. Berhenti makan sebelum aneh. Kenapa? Rasul bersabda, perut yang ideal sepertiga makanan, sepertiga udara, sepertiga cairan. Kenapa? Tidak boleh perut dipenuhi dengan makanan halal. Rasul bersabda, banyak sisi negatif. 1, orang yang perutnya sangat kenyang, ketaatan dalam ibadah kurang. Contoh bulan puasa, dur maghrib, geledek sirup segelas, kolang kaling sama salat maghrib, belum makan nasi, sapiring munjung. Dur isya, tetangganya manggil, Tuti, mana Tuti? Mana Tuti? Tuti, terawih tut. Tuh jalan dah, gua pegah. 2, orang yang perutnya penuh dengan makanan halal, kasih sayang dengan tetangga kurang. Islam mengajarkan kalau di rumah kita banyak makanan tetangga bagi, tapi kalau perut sangat kenyang boro-boro membagi tetangga. Yang jelas orang tadi tidur bobok ngorok. 3, orang yang perutnya sangat kenyang, kata Nabi, kalau dia seorang guru, seorang dosen, seorang pengajar, seorang penceramah, sangat kenyang, konsentrasi tidak ke sini tapi ke sini. Anda perhatikan, tidak sedikit penceramah bercanda, ngocol, bahkan jorok, mana isinya? Begitu pulang jamaah, apa yang diperoleh? Ada ilmu nggak? Hanya canda. Ada yang begitu? Kan ada yang bercanda aja. Itu setan. Ngapain ngaji? Ada dapat ilmu? 4, orang yang perutnya sangat kenyang dengan makanan halal. Rasul bersabda, maka orang tadi kalau dia seorang siswi, seorang mahasiswi, seorang audien kayak Anda seperti ini, Ustami yang disampaikan penceramah masuk di otak. Ibu di Gerai Lengkong, Mama Dede datang. Pak Benyamin turun, Mama Dede naik. Ceramah apa? Gue dengerin cuman Assalamualaikum doang. Kekenyangan. Makanya yang ngajinya nyender sama yang tidak nyender, pahalanya gedean yang tidak nyender. Untung Lista bikin tepatnya pada dia.
Cuman yang di meja sana pada ngobrol, ngeliat aja. Percuma lu datang buat apa kalau nggak ngaji. 5. Orang yang perutnya sangat kenyang, kata Nabi, gampang terkena penyakit. Rasul bersabda, sumu tasihu, berpuasa niscaya kalian sehat. Nih 3 pas. Siapa yang merasa puasanya puasa umum paling jelek, ngacung. Malu ya. Siapa yang puasanya naik ke kelas 2, puasa khusus, ngacung. Semoga, saya yakin Lista pun pengen naik puasa kelas 2 minimal. Siapa yang merasa puasanya sangat istimewa, kelas 3, ngacung. Saya berharap minimal puasa kita naik ke kelas 2. Hadirin, puasa itu berat luar biasa. Apalagi orang-orang yang tidak beriman. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi. Saya tanya, apa hadis qudsi? Firman Allah yang disampaikan sama Rasulullah tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Rasul menyampaikannya kepada kita dengan bahasanya sendiri. Kullu amal ibni adam lahu illa siyamak fa innahu li wa ana azidihi. Semua amalan anak Adam buat dirinya masing-masing kecuali puasa. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalas pahala puasa. Kata Allah dalam hadis qudsi. Kalau orang ibadah yang lain, orang lain akan melihat, menilai. Contoh, ibu sholat di rumah, anak ibu, pembantu ibu, suami ibu tahu ibu sholat. Ibu sholat di masjid, maka yang datang di masjid, yang ketemu ibu akan tahu ibu ini sholat di masjid. Sekarang ada orang haji, Masya Allah dahsyat, bikin walimatus safar, berangkat, Masya Allah, dalam satu RW ada suami istri berangkat haji, yang nganter 2 bus, 10 angkot, 50 ojek, jalanan macet. Yang umroh, Masya Allah, mau umroh bikin walimatus safar, tetangga tahu si ada umroh. Saya kemarin menampung umroh di Siska. Ada orang mau umroh, dia dapat visa tapi nggak dapat tiket. Masya Allah, 47 orang. Saya tampung di rumah, silahkan. Masak sendiri, ngapel sendiri, bebenah sendiri. Seminggu di rumah. Mau berangkat umroh, awalnya visanya dapat, tiketnya dapat, visanya dapat. Diurusin visanya dapat, tiketnya halus. Terkatung-katung rumah saya dari Bandung. 47 orang. Silakan dulu. Pilih kamar, spray banyak, kasur banyak, makan, yang penting rumah masak, cuci piring. Saya makan 47 orang seminggu, silakan. Bayangkan ada yang udah nangis, anaknya telepon, video call, mama lihat dong di Madinah kayak apa, ada juga di Ciseeng. Alhamdulillah, akhirnya saya tiap hari ngajar. Tapi pas udah yang hari kelima, ke-6 mereka udah nangis, udah bete. Gua nggak pengen lagi, saya ceramah udah capek. Mereka yang udah bete, alhamdulillah hari ini mereka pulang seminggu di rumah. Tuh, banyak orang tahu kalau kita berangkat umroh. Kalau ibu sedekah, walaupun kita nggak ngomong sama orang, minimal orang yang nerima sedekah kita tahu kalau kita sedekah. Betul apa betul? Beda dengan puasa. Ibu lagi dengan puasa, mau pergi ke warung, biar kelihatan kayak orang puasa, ibu bibir dibedaki, biar kayak pucet leklok. Makanya kata Allah, puasa ini hanya untukku dan aku yang membalas pahala puasa. Makanya puasa kita harus benar, harus tahu syarat rukun puasa. Rukun puasa ada 2, berapa Bu? Rukun puasa,
Rukun puasa ada 2. 1 niat. Yang saya khawatir jamaahnya lista dilupa niat. Bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Nawaitu. Artinya saya bukan karena apa-apa, karena setahun sekali khawatir Anda lupa. 2. Rukun puasa yang kedua tiada lain kuat untuk berpuasa-puasa. Bu, kita pun harus tahu apa saja sih yang membatalkan puasa kita. Ada 6. Berapa Bu? 1. Makan minum. Ibu lagi puasa makan batal. Ibu lagi puasa minum batal. Tapi kalau lupa tidak batal. Ibu istri kak sauduk-uduk capek, haus banget gue, gelok-gelok sirop 2 gelas. Begitu habis baru ieling, ya Allah gue lagi puasa. Itu rezeki nomplok, tidak batal puasa. Cuman jarang kalau lupa gitu. Nah, kalau di mulut ada makanan, di mulut ada minuman, Anda ingat lagi berpuasa, yang di mulut keluarin, kumur-kumur keluarin, maka Anda lanjutkan puasa Anda. Beda. Kalau di mulut ada makanan, di mulut ada minuman, Anda sadar lagi berpuasa, yang di mulut Anda telan, kecuali kalau Anda giginya bolong, tadi sahur sama semur jengkol, atas semur jengkol jadi yang bolong, ditelan kagak batal, sedikit gigong. Bisa ya gitu. Bu, kalau ibu lagi puasa masak, nah buat dagang di gerai rengkong jilat batal. Saya tanya, waktu Anda menjilat makanan terasa ngali di lidah, itu yang membuat batal. Walaupun sedikit ulama mengatakan tidak batal, cuma makruh. Naon makruh teh? Baju putih dicuci di empang yang habis hujan, yang airnya kayak air bajigur. Begitu kering, putih bersih apa burak? Nah, kalau Anda jadi penjilat, maka Anda bajunya burak. Makanya jangan jadi penjilat. Kan udah pada berapa tahun lu nyayur tiap hari, udah hafal kan? Sepanci ini garamnya sekian, gulanya sekian, mecinya sekian. Kalau hati kurang garam, taruh aja di meja garam. Apa susah sih? Pakai otak. Jangan membuat pahala puasa kita buruk. 2. Yang membatalkan puasa muntah dengan sengaja. Ibu lagi ngidam, ada batal, asli. Ibu naik angkot, sebelah ibu keteknya bau, ada batal, nggak sengaja. Saya ngomong gitu sering banget, pengalaman jijai banget mah. Duduk jamaah yang sebelah keteknya bau banget, mana mepet banget, minta dipoto selfie, gue pengen jitak gitu. Enak gua fish. Saya pernah di Bekasi, yang sebelah saya keteknya bau banget, tapi so akrab. Gue udah hampir daripada saya muntah depan jamaah, kan saya nggak enak. Saya pura-pura sebelah sana, ada yang senyum, gue samperin, ngintil dia. Dia pengen gitu. Makanya Bu, mandi yang rajin, baju jangan diangetin. Tahu diangetin? Sekarang dipakai ngaji, jemreng, besok ngaji dipakai dari itu diangetin. Kata lu nggak bau badan lu, nah gua sebelah lu.
Bu, ibu masih muda, anak ibu kecil 3 tahun jajan. Terus saya jajan, dia bilang, mama ini kembalian mah, diantaranya ada receh, koin yang bulat. Ibu lagi nonton TV iseng digigitin itu koin, ketelen, korek, muntah, batal. Kenapa? Karena lu melan koin. Ibu dari warung masuk pintu rumah kayak kecium bau tai uci. Tahu belanjaan, ibu nyariin mana tai uci. Ternyata di belakang pot ada tai uci. Mana mencret, karena ucinya lagi habis makan rujak bebekan. Ibu muntah, batal. Kenapa? Lu sengaja nyariin tai uci. Jadi kalau muntahnya sengaja batal, kalau muntahnya tidak sengaja tidak batal. Titik. 3. Yang membatalkan puasa bersetubuh, ibu terang. Ulama, mu sebentar, mau enak, mu kagak, dendanya. Suatu hari seorang laki-laki bertamu ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Duduk Pak. Ada apa? Tamu tadi bilang, maaf ya Rasulullah, kemarin lagi puasa saya bercampur dengan istri saya. Rasul bilang, merdekakan budak dia. Saya nggak sanggup ya Rasul. Puasa 60 hari berturut-turut. Ya Allah, boro-boro 60 hari, sebulan aja kebablasan. Rasul bilang, kasih makan fakir miskin 60 orang. Saya nggak sanggup. Nggak lama ada tamu lain ke rumah Rasulullah. Tamu ini bilang, ya Rasulullah, saya bawa keranjang nih, isinya kurma dari kebun kurma saya, zakat. Rasul bilang, terima kasih. Dibawa ke tamu yang pertama. Rasul bilang, Pak, bagikan kurma ini ke tetangga bapak yang miskin sebagai denda karena bapak campur di siang hari. Tamu yang pertama bilang, ya Rasulullah, di kampung saya yang paling miskin cuman saya doang. Ini Rasul tersenyum. Orang Tanah Abang bilang, pecincin ganda sturi, hidup lu miskin, nggak tahu diri, udah susah, nyusahin diri. Makanya Anda kalau di bulan Ramadan, libido Anda, birahi Anda sangat tinggi. Siang jangan dekat suami. Suami di kamar, ibu di dapur. Suami di tengah rumah, ibu di kamar mandi. Suami di teras, ibu di kamar misah, takut nyetrum. Bayarnya berbeda. Jadi 4. Yang membatalkan puasa gila. Ini orang lembek, meleng sedikit langsung kesambat, edan eli namanya. Lagi eli, dia puasa, sahur. Siang-siang gilanya kambuh, batal. Kita tidak akan batal yang keempat karena kita bukan ODGJ. 5. Yang membatalkan puasa keluar head. Ini penyakit banget. Ada perempuan seumur hidup tidak pernah head. Ada perempuan headnya sekali, 2 kali, 3 kali. Ada perempuan juga yang paling cepat head 9 tahun. Ada yang 20 tahun mulai head. Paling cepat head sehari semalam. Ada yang 2 hari, 3 hari, 4 hari, rata-rata 6-7 hari. Paling lama 15 hari. Tidak sama antara kita. Head di bulan Ramadan penyakit banget. Datangnya sore jam 5, setengah 6, udah kesel banget dah kita. Ya Allah, walaupun Anda bertahan tidak minum, tidak makan, tetap Anda batal. Dan Anda wajib membayarnya seharian. Jangan kayak orang bodoh. Gue kan kemarin headnya jam 5, gue bayar puasa jam 5 sampai jam 6, kagak aci, tahu bayarnya seharian. Titik. 6 terakhir. Yang membatalkan puasa keluar mani dengan sengaja. Ibu lagi puasa, nonton blue film, perang ajur-ajutan, cerot, sengaja. Suami ibu tukang bercanda, digesek, ibu diusapin, cerot, batal.
Ibu berhalusinasi, terbayang sesuatu. Cerot, tapi ibu naik angkot sebelah ganteng, ibu ngebayangin kalau suami gue ganteng dia, cerot, batal. Kalau ibu tidur ngimpi keluar mani tidak batal, cuman wajib mandi. Rasul bersabda al-ma minal ma, melihat air wajib mandi dengan air. Titik. 6 ini membatalkan puasa. Rasul bilang ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Berapa bu? Membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak batal, pahalanya ron. Pakai G kalau kubro. Ron ogg. Satu asya'atu bitusawb. Atub tilu tawabahu al-kadhib wal ghibah wal namimah wal yaminul ghamus wan nadur bisahlam. 5 perkara yang membatalkan pahala puasa kalian. Puasanya nggak batal, pahalanya rontok. Al-kadhib, ngomong bohong. Hari ini Rasul punya 4 sifat. Yang pertama sidik, benar, jujur. Rasul bersabda, alaika bisidqi faina sidqa yahdi ilal barri fainal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang yang jujur. Jangan pakai lampu bu, siap. Itu. Kata Rasulullah, jadilah kalian orang yang jujur. Kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan. Kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Siapa yang pengen masuk surga mengacu? Jadilah Anda orang baik. Siapa yang pengen jadi orang baik ngaco? Jadilah Anda orang jujur. Siapa yang pernah bohong? Kelakuan lo Lista, anak buah lo. Suami Anda nanya, mama, uang yang ayah kasih minggu kemarin masih ada apa udah habis? Padahal ayah keneh nggak bohong tuh. Ibu dandan udah keren, mau kondangan. Anak ibu yang 3 tahun ngerengek, mama ibu, iya, mama pengen ke dokter. Padahal ibu teh mau kondangan, bohong tuh. Ibu teh jualan baju, cek tatangga teh sabaraha 250 teh pego teh apaan? Belinya aja gua nggak dapet, padahal belinya peci, bohong tuh. Teh berapa baju 2,5 teh pego. Naon? Di kamari nu nawar geus tujuan. Padahal mah nu nawar ka kana hiji. Nah, bohong. Bohong merontokkan pahala puasa. 2. Yang namanya membatalkan pahala puasa ghibah. Anda lihat Al-Hujurat 12, bukan. Ghibah. Mangga. Ngarumpi ngomongin orang. Al-Hujurat ayat 12, silakan. Mangga. Yuk. Mangga, sok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadhanni ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim.
Ya ayyuhalladzina amanu tadimu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dun ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'ahi maitan faqariftum. Hai orang yang beriman, jangan suuzon. Suuzon itu dosa, Bu. Orang yang tidak suka dengan kita banyak. Orang yang suuzon banyak. Jangan Anda berharap semua orang suka dengan kita. Pasti ada yang suka, ada yang cinta, sangat mencintainya, rela berkorban segala-galanya. Ada yang tidak suka, ada yang benci, ada yang ingin membunuh karakter kita, bahkan benar-benar ingin membunuh kita. Kata Allah, kalau orang sudah suuzon, sentimen dengan orang, dia, tolong dong mic yang nomor berapa nih? Volume kontrol, ya sedikit lagi. Oke, sip. Anda lihat, orang kalau sudah tidak suka dengan seseorang, dia akan suuzon. Dia mencari kekurangan orang, dia mencari kelemahan orang, dia mencari kesalahan orang. Dan kita manusia tidak ada yang sempurna. Al-insan mahal khata manusia. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Orang yang suuzon, ngorek-ngorek kesalahan kita, berusaha dengan berbagai cara mencari kelemahan kita, mencari kekurangan kita, mencari kesalahan kita. Dan pasti ada manusia, ternyata begitu doang nih. Ternyata mana baringan jebleh deh. Langsung wala tajassasu, jangan tajasus, jangan kepo, jangan sotoy. Kalau orang tadi sudah melihat ada kekurangan, ada kesalahan, ada kelemahan, langsung dikorek lagi, mencari kelemahan kita untuk menghancurkan. Cukup? Tidak. Wala yaktab ba'dukum ba'dan. Lalu orang tadi satu dengan yang lain saling menggunjing. Apakah kamu mau makan daging saudara yang sudah busuk? Pasti kalian jijik. Bu, kata Allah di dalam ayat ini, orang yang seperti ini kalau dia sedang berpuasa, dia ngerumpi ngomongin orang, pahalanya ron. Lu ngapain sih ngomongin orang kayak di lu ayat orang bener? Itu setan. Nggak usah ngurusin orang, di kita jangan pada benar. Ayo orang diomongin, lu nggak ngaca. Siapa? Boleh jadi orang yang diomongin lebih baik daripada kita jadi kita. Nggak perlu ngurusin. Apa di zaman medsos norak baru tumpen punya HP, apa yang diomongin setan. Kalau dulu zaman saya yang lahir tahun 50-an, usia saya 75 sekarang, itu kalau ketemu orang 3 orang 4 orang ngumpul baru ngerumpi. Sekarang di WC di kamar mandi bisa ngerumpi. Setan. Ngapain ngurusin kok? Lu aja mata datang. Setan. Selalu korek-korek kesalahan orang. Maukah kalian memakan daging bangkai yang sudah busuk? Anda punya teman, punya saudara, punya sahabat, mati, dagingnya busuk, mau gak dimakan? Artinya kalau makan daging busuk sama dengan Sumanto. Kalau cewek Sumanto. Lihat Sumanto, Nenek Rina yang sudah mati digali kubur, dibikin sop, dibikin semut. Kemaluan Nenek Rina digunting sama dia, dibikin belum gila. Artinya Anda temennya Sumanto kalau nggak begitu. 3, an-namimah, ngadu domba. Kesini ngomong beda, kesini beda, sini beda, sini beda, sini beda. Ular berkepala 5, lu nggak bisa ngitung, hitung aja. Sini ngomong beda, sini beda, sini beda, sini beda, sini beda. Berapa tangan jari gue? Sampai jadi 2. Daripada bisa ngitung 2 tambah seberapa?
namanya munafik. Ya, Allah sangat benci dengan orang munafik. Lihat dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara orang beriman 5 ayat, berbicara orang kafir 2 ayat, berbicara orang yang munafik sampai 12. Orang munafik dimanapun dia berada menghancurkan lingkungan. Kalau di Gerai Lengkong anak buah Lista ada yang munafik, tunggu kehancuran. Kalau di Majlis Talim ada pengurus yang munafik, tunggu kehancuran. Di sebuah RT, di sebuah RW, sebuah kelompok organisasi ada munafik, tunggu kehancuran. Ada seorang ibu datang menangis, ya Allah mama, suami saya meninggal, waktu anak saya masih ke sekolah. Alhamdulillah saya dikasih rezeki sama Allah, saya bekerja. Sarjana semua anak saya 4-4-nya, saya nikahkan 4-4-nya, saya berpikir aman hidup saya. Ternyata makin kacau, ada berantem anak mantu saya. Saya bilang, Bu, waktu ibu ngelahirin anak pertama berantem nggak anak mantu? Enggak. Mami ini yang kedua berantem enggak? Enggak. Dia benar. Saya habis ngelahirin anak yang ketiga pada berantem. Artinya menantu yang ketiga ular beludak. Kita akan domba. Ke emaknya ngomong beda, ke lakinya beda, ke pembantunya beda, ke sopirnya beda. Ini jaga dia. Dimanapun anak punya kelompok, kalau ada yang munafik, tunggu dan aja. Dan di bulan Ramadan Rasul mengatakan, kalau ada orang munafik, tukang adu domba, tukang namimah, pahala puasanya lipat. Al-yaminul ghamus, saksi palsu. Misalnya ibu ini jualan spray, daster, baju. Nengok ke sini, pok, belum bayar ya, bulan Januari. Empongnya ini nengok ke sini. Bukan dia waktu bayar Januari. Dia ke dia, cuman kemarin waktu beli pisang dibayar namanya. Iya, gue lihat saksi palsu. Lagi puasa, pahalanya 5. An-nadaru bisahwat, memandang lawan jenis dengan syahwat. Ibu lihat cowok ganteng, ada orang naik becak ngomong dilihatin, rontok pala pasar. Ibu, namanya bulan puasa, pergi ke mall beli baju buat anak-anak. Pas ibu lagi milihin baju di lorong mall tuh ada cowok pakai jaket, pakai kacamata gitu ngedadahin. Ibu nggak kenal siapa, gue nggak. Ibu terusnya milihin baju, terakhir nyamperin. Ibu belum juga kenal siapa. Rupanya dia sadar kalau Anda belum tenang, langsung kacamata hitamnya di muka. Ibu kaget. Masya Allah, mantan doi. Dia nyamperin mungkin dekat, kecium minyak wanginya. Ya Allah, wangi banget, yang di rumah tiap hari bau cincau balasan. Begitu salaman dikedet, tenaganya gede, yang di rumah baik. Ini mas sehat, yang di rumah tiap hari minta dikeluarkan. Timbul keinginan, kalau gua tahu kayak begini, gua kayak nama dia. Seru. Ini membatalkan puasa. Yang 6 tadi membatalkan puasa, yang 5 ini membatalkan pahala puasa. Bu, betapa agungnya bulan Ramadan. Rasul bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sannatu kulluha Ramadan, li annal hasanata fihi mujtami'atun, wa ta'ata maqbulatun, wa da'wata mustajabatun, wa dhunuba maghfuratun, wal jannata mustaqbillah." Kalau seandainya umatku tahu betapa hebatnya bulan Ramadan, niscaya mereka berharap sepanjang tahun berubah jadi bulan Ramadan. Kebaikan terkumpul di bulan Ramadan. Saya tanya Anda, Ibu, makan bareng dengan keluarga, seringan di bulan Ramadan, seringan di luar Ramadan. Di luar Ramadan mah suaminya sarapan, dirinya nyuci.
anaknya mandi, emaknya ngejemreng cucian. Sok bulan Ramadan, neneknya kakaknya ijuna anak mantu ngariung di meja. Setengah 6 udah ngariung, TV dipindahin deket meja makan. Sekarang azan maghrib dicuekin, besok bulan Ramadan penggemar azan maghrib meningkat semua umur. Ya apa ini? Itu setengah 6 udah ngeriung di meja makan, malah hujan di luar mendung. Pipi tok 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 dur batal itu iklan promah. Saya makanya ngomong ada orang curhat, mama saya puasa batal enggak? Kenapa? Karena di TV tolok tok tok saya langsung lah lu batal belum azan maghrib itu mati. Makanya sabar tunggu. Dua ketaatan itu. Anda lihat orang yang nggak pernah pakai jilbab di bulan Ramadan ujung-ujung pakai jilbab. Ayat tuh. Anu tara ka masjid jadi rajin ke masjid. Ayat tuh. Anu taranya tahu Quran rajin baca Quran. Selama niatnya karena Allah ketaatan. 3. Doa dikabulkan. Kenapa dikabulkan? Anda lihat. Perintah puasa dalam Al-Baqarah 183, 184, 185, 187. Sekali lagi. Perintah puasa dalam Al-Baqarah 185, 183, 184, 85, 187. 186 sedikit pun tidak menyangkut puasa, hanya doa. Silahkan Anda buka Al-Baqarah 186. Mangga 186 buka. Terus tangannya. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Aman. Kalau hamba bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku sangat dekat. Aku akan mengabulkan doa bagi siapa yang berdoa kepadaku. Syaratnya 2. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Ikuti segala perintahku, jauhi yang dilarang olehku, beriman kepadaku. Nah, kalau Anda berdoa belum dikabul, jangan nyalahin Allah. Tanya diri sendiri, apakah syarat dari doa sudah Anda penuhi atau belum? Belum bayar mesti. Beri nenek aja Bu. Jadi ini Bu, makanya doa dikabulkan. 4. Dosa diampuni. Siapa yang merasa tidak punya dosa ngacung. Rasul bersabda, man soma Ramadana imanan pasti wahti sabat gupirolahu ma taqaddama min dzalik. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas saja mengharapkan ridho Allah, maka dosa yang lalu semuanya. Kenapa ini makin aja diharudang air. Semua dosa diampuni oleh Allah. Man qama Ramadana imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bersolat malam di bulan Ramadan tarawih, iman dan ikhlas saja mengharap ridho Allah, maka dosa yang lalu semua diampuni. 5. Surga rindu kepada orang yang puasa di bulan Ramadan.
Kalau kita merindukan surga normal, tapi surga yang merindukan kita sangat istimewa. 5 inilah kehebatan bulan Ramadan dibanding dengan bulan yang lain. Bu, kalau saya ngomong terus tidak adil, siapa tahu ada masalah yang ada tidak mengerti, silakan bertanya. Yang bertanya saya kasih bonus kaki 3 sama biskuit Coca-Cola. Yang tidak nanya beli. Yuk, ngacung. Enggak. Itu tuh hadiahnya dari aku. Yang nanya kasih langsung ngechat, jangan nengok itu uang aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, perkenalkan nama saya Ibu Jumaroh. Saya dari Pondok Jagung, tepatnya Majelis Taklim Negeri Lengkong. Langsung pertanyaan. Hai Mama, jadi saya mau nanya begini Mama, seputar bulan puasa. Jadi saya kan niatnya malam mau puasa, ternyata suami kita ngajak. Nah pas bangun saya kesiangan. Terus gimana itu? Apa tetap puasa atau gimana? Saya tanya, puasa Anda puasa wajib apa puasa sunat? Wajib, wajib. Kalau puasa wajib, Anda lihat Al-Baqarah 187. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul haydul abyad minal haydil aswadi minal fajr. Makan minum kalian sehingga kelihatan benang-benang yang putih di antara benang yang hitam, yaitu fajar. Anda bilang suami Anda ngajak campur, tapi ternyata keburu subuh. Dosa besar kalian. Kenapa dari malam? Enggak, itu pas mau tidur kita lihat ibu sudah tidur, ternyata pas ya mau nggak mau lah ngelainin suami. Cuman waktunya. Kayak pagi kesiangan. Ma, kepentok subuh apa tidak? Enggak, jam 11 biasa sebelum tidur. Ya nggak masalah, yang selalu 2 ronde juga boleh. Ya, enggak, cuma paginya itu kan kita kesiangan, enggak belum junub. Tidak masalah. Makasih. Asal Mama. jangan campurnya lewat subuh. Kalau keramasnya lewat subuh tidak masalah. Makasih Mama Yo, Ide. silakan yang lain langsung. Ibu langsung pertanyaan biar cepat. Oke? Mangga. Silakan. Itu Mama saya mau tanya. Ya. Yang wajib puasa, ganti puasa dengan yang kifarat itu mau dijelaskan Mama? Siapa yang boleh berbuka? Anda lihat Al-Baqarah 184. Paman kana minkum maridun au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Orang yang sakit parah, dia nggak sanggup puasa. Kalau puasa sakitnya makin parah atau mati, boleh berbuka diganti biaya lain. Kalau sakitnya masih bisa puasa, ibu kenapa nggak puasa? Sakit panutan, ya Allah, tetap aja puasa. Ibu kenapa? Saya lagi perlu bisa puasa. Sakit kalau parah, titik 2 sabar. Orang yang bepergian jauh minimal 80 km, kalau tidak sampai 80 km tidak sah, diganti dia yang lain. 3. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Kalau ada orang letoy tidak sanggup berpuasa, nggak usah puasa. Seumur umur letoy, kapan mau bayarnya? Cukup bayar fidyah diberikan kepada miskin. Berapa fidyah orang letoy? Tergantung ekonomi orang ini. Kalau orang letoy tadi sehari semalam 100.000 dia makan, maka fidyah dia 1 hari nggak puasa, berikan kepada miskin 100.000. Kalau orang tadi makannya 50.000, maka 50.000 lah dia bayar fidyah sesuai ekonomi orang bersangkutan. Kemudian ini baru 3, habis 3 berapa Bu? Yang keempat, kalau ada orang hamil, kalau ada orang menyusui, kalau ibunya sakit,
anaknya sakit boleh berbuka. Kalau ibu yang hamil sehat, anak yang disusukan juga sehat, Anda lihat ayatnya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik buat kalian kalau kalian tahu betapa hebatnya pahala puasa. Di kita banyak yang ngaku Islam tapi nggak ngerti Quran. Dokter kandungan ibu nggak usah puasa lagi hamil muda, dosa. Suami bininya baru tumben bunting, masa puasa? Nggak usah puasa. Lagi hamil, lalu yang menghamili, makanya ngaji pakai Quran. Kalau ibunya sakit, anaknya sakit, boleh berbuka hanya selama sakit, sehat puasa kembali. Bayarnya bagaimana? Ulama pertama mengatakan bayarnya hanya dengan puasa doang. Ulama yang lain mengatakan bayarnya puasa dan fidyah. Tidak ada yang fidyah doang. Jelas? Karena habis lebaran nanti sehat lagi, habis beranak, habis nyantain sehat lagi. Ada fidyah doang. Puasa jangan digampangin hukum agama. Saya tanya, pernah nggak dengar kabar orang hamil mati gara-gara puasa? Ada nggak? Pernah dengar kabar orang nyusuin mati gara-gara puasa? Ada nggak? Nggak ada. Makanya yakin kepada Allah, nggak bakal mati selama iman kita ada. Silakan yang lain, Allah. Ya, udah bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau tanya, saya Siska dari Bintaro. Mas mau tanya, bolehkah sahur pada saat azan berkumandang? Azan apa? Azan subuh. Batal. Karena baru terbangun mah gitu misalnya. Nggak usah sahur. Ngapain lu kesiangan? Jadi Batal puasanya wajib diganti. saya Tidak bisa. azan itu tukang saya. Sama Oke. satu lagi mah, kalau bekam boleh mah? Hah? Bekam Bekam boleh? boleh ya? Ya. Ya baik, terima Ya. kasih ya. Batal. Jarak. Maaf. Tadi dalam Al-Baqarah 187. Anda makan minum sampai kelihatan benang putih daripada benang merah, benang hitam. Kata Allah, kalau saya bandingkan ayat ini dengan lampu lalu lintas, persis sama. Dur subuh sampai dur maghrib lampu merah, jangan makan, jangan minum, jangan campur suami istri. Dur maghrib sampai imsak lampu hijau, silakan makan, silakan minum, silakan campur. Mau berapa kali silakan, asal dengan pasangan masing-masing, jangan sama suami tetangga. Imsak sampai subuh jaraknya 10 menit, lampu kuning, masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh campur suami istri. Tapi hati-hati, sebentar lagi lampu merah akan nyala. Misalnya Anda lagi makan sahur, kedengaran imsak, terusin makan apa yang ada, jangan ceplok telur heula, jangan Anda ngulek sambal heula, makan yang ada keburu subuh. Anda lihat nenek-nenek, mana yang nenek-nenek ngacung? Mana? Nenek-nenek biasanya kalau minum kopi kayak saya itu tidak sah. Kalau dari dispenser kopinya nggak dari kompor, diseduh gelegak, matang itu kopi. Begitu diseduh kedengaran imsak, aduk, tumpahin ke piring, tiup, seruput, minum, beres. Yang salah mana nenek? Aduk, sendok, kabur subuh. Sekarang yang muda, semalam belum kenyang, habis makan sahur pengen nambah, boleh, sok tenanawan, baru nambah belum kelar kedengaran imsak, terusin. Syaratnya mata Anda jangan jauh dari jam. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit angkat. Karena kalau kesiangan sama dengan di siang hari. Jadi kalau Anda makan azan kedengeran, puasa Anda batal. Cuman dengerin semua, saya berpesan kepada Anda,
3 menit 4 menit sebelum datang waktu subuh stop, jangan makan, jangan minum. Kenapa? Ulama mengatakan kalau datang subuh makanan minuman masih di kerongkongan, puasa Anda batal. Harapan saya 3 menit 4 menit di ujung subuh stop makan stop minum, agar ketika datang waktu subuh makanan minuman sudah turun dari kerongkongan. Jelas. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama. Saya tidak tahu Anda di mana. Berdiri dong. Oh ya, sok. Ada seorang mah yang masih mempunyai hutang puasa Ramadan 1 hari. Qadarullah beliau misalkan meninggal dunia. Selanjutnya Ramadan belum tiba, masih ada 1 bulan 2 bulan Ramadan. Qadarullah beliau meninggal. Bagaimana membayar? Ahli warisnya bayarkan puasa dia. Dengan berpuasa mah. Pakai apa coba? Utangnya juga puasa. Maksudnya tidak dengan fidyah atau apa? Tidak. Keluarganya kalau sayang ganti dengan puasa. Niatkan buat orang yang meninggal. Baik mah. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Yuk, waalaikumsalam. Nomor berikut langsung. Tanya mah. Yuk, berdiri di mana Anda? Ini mah, sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya masih dari Mariani dari Jelumpang. Apakah hukumnya apabila orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi dia tidak mau membayar zakat? Zakat apa? Zakat pada bulan Ramadan, zakat fitrah. Zakat fitrah. Bu, puasanya diterima selama syarat rukunnya benar. Apa sih fungsi zakat fitrah? Bu, orang yang wajib zakat fitrah, orang yang hidup pada maghrib malam terakhir bulan Ramadan, misal besok hari raya, dur maghrib dia hidup, dia wajib bayar zakat fitrah. Orang ini kelak meninggal sebelum maghrib. Nah, padahal dia udah bayar zakat fitrah. Keluarganya kalau nggak tahu malu boleh diminta kembali zakat fitrahnya. Cuman otakmu di mana? Nggak usah diambil. Sekarang malam terakhir bulan Ramadan, azan maghrib, kelak baru meninggal, orang ini wajib bayar zakat fitrah. Misal sekarang bayi lahir, baru maghrib, bayi ini wajib bayar zakat fitrah karena maghrib terakhir bulan Ramadan sudah hidup. Azan maghrib, baru keluar bayi, tidak ada kewajiban bayar zakat fitrah karena maghrib terakhir bulan Ramadan dia belum hidup. Kalau ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan sebelum maghrib terakhir bulan Ramadan, suami ini wajib membayarkan zakat fitrah istrinya karena waktu maghrib sudah jadi istrinya. Ternyata nikahnya habis isya. Gua makannya ntar habis isya, soalnya punya bininya buat besok lebaran lah. Dia nggak wajib bayarin zakat fitrah istrinya karena waktu maghrib belum jadi istrinya. Yang namanya bayar zakat fitrah harus sebelum sholat Idul Fitri. Kalau ada orang yang bayar zakat fitrah setelah lewat sholat Idul Fitri, tidak sah zakat fitrahnya. Zakat fitrah 3,5 liter, 2,5 kilo kalau 4 kilo. Kalau Anda orang kaya, kenapa Anda tidak berzakat fitrah 1 ton, 2 ton? Nggak bakal miskin. Saya nggak bercanda, benar. Nggak bakal miskin. Kayak macam orang korban 1 ekor kambing. Kalau Anda orang kaya, kenapa tidak 10 sapi, 100 kali? Lebih banyak Anda berzakat, lebih anak banyak berkorban, lebih berkah rezeki Anda, insya Allah. Ibu ini nanya, bagaimana hukumnya orang puasa tapi mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah ini membersihkan ibadah kita agar kita kembali ke fitrah semula seperti bayi yang baru dilahirkan. Puasanya selama dia puasa sesuai rukun syarat daripada puasa sah, tapi dia tidak zakat fitrah. Rasul bersabda, "Saumul abdi mu'allaqun baina samai wal ard hatta yu'addi sadaqatal fitr." Pahala puasa seorang tergantung antara langit dan bumi sehingga dia mengeluarkan zakat fitrah. Pahala puasanya tidak sampai di hadapan Allah
karena terganjal dengan zakat fitrah. Silakan yang lain monggo. Langsung. Pak, izin Pak. Sebelah sini. Ya. Langsung. Pak, pertanyaan. Mohon dong Ma amalan untuk kesabaran dan kekuatan kita di bulan suci Ramadan nanti Ma. Terima kasih. Kenapa harus sabar? Anda lihat Al-Anbiya 35. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang hidup pasti mati. Semua yang hidup pasti kena musibah, kena ujian, kena masalah. Ada yang buruk, ada yang baik, hanya kepada kami kembali. Anda silakan lihat Al-Baqarah 155 156. Wala nabluwannakum, pindahin ke bawah, jangan di atas mulut curang. Mic-nya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, semua orang pasti kena musibah. Kekurangan makanan, takut kekurangan, sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang saudara. Siapa dia? Tiap ada musibah dia beristirja. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Sabar, tidak boleh habis. Selain Anda silakan lihat Ali Imran ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bersabarkan, bertahan dengan kesabaranmu, siap siaga dengan kesabaranmu, bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi orang beruntung. Bukan hanya di bulan Ramadan sabar, sepanjang hidup wajib sabar kata Allah. Silakan yang lain langsung di bawah. Langsung. Waalaikumsalam. Tanya Mama. Yuk. Saya dari Ibu Endang Pamulang. Oke. Izin Mama, masih seputar sahur bulan Ramadan. Jadi gini Mama, seringkali kita tuh sesudah tarawih kita kan sudah baca doa niat puasa. Kemudian sebelum tidur pasti diniatkan mau sahur, tapi kadang-kadang takut kesiangan gitu ya, kita sekalian icip-icip makanan sedikit lah dengan niat baca sahur. Dan kemudian ternyata kebetulan tuh mah kita tuh sahurnya kesiangan, akhirnya nggak sahur. Itu bagaimana hukumnya dan bagaimana pahalanya? Anda habis tarawih icip-icip itu sudah sahur. Sahur bukan makan nasi sepiring bunjung, pakai bihun, pakai tempe, pakai sambal. Sahur, minum sepegat gelas, itu sudah sahur. Amin. Jadi cukup. Terima kasih Mama. Oke, nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tanya Mama, kalau yang sudah meninggal kita zakat fitrah? Tidak usah. Kalau Anda mendengarkan saya ngomong tadi tidak perlu nanya. Yang hidup maghrib terakhir bulan Ramadan itulah yang wajib bayar zakat fitrah. Orang meninggal tidak ada kewajiban zakat fitrah. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ma. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara membayar fidyah? Apakah bisa sedikit demi sedikit atau harus sekaligus? Terima kasih. Tidak. Hari ini nggak puasa, hari ini bayar fidyah. Hari ini nggak puasa, hari ini bayar fidyah. Langsung kontan, jangan pakai diutang. Baik Pak, terima Oke. kasih. Langsung yang lain, monggo. Salam. Saya mau tanya, kalau misalkan kita mau membayar hutang puasa Ramadan, tapi pada saat jatuhnya di hari Senin dan Kamis, terus kita berniat untuk puasa Ramadan yang pertama dan Lebih baik Anda khusus bayar puasa Ramadan yang istimewa, khusus bayar Ramadan, jangan digabung dengan sunat. Nanti malaikat bingung minum administrasi. Wajib doang saya bayar, sunat di lain hari. Begitu. Mama saya mau bertanya tentang masalah sholat. Ya. Kalau kita lagi perjalanan di luar kota lebih dari 8 jam, 10 jam, kalau kita mau Bukan jam, 80 kilo, hitungannya bukan jam. Bagaimana kalau macet? 80 kilo minimal. Siap Mama, terima kasih. Jadi sholat itu ada di jamaah takdim, diawalkan. Sembahyang asar dikerjakan di waktu dhuhur, sembahyang isya dikerjakan di waktu maghrib. Ada jamaah takhir diakhirkan. Sembahyang lohor dikerjakan di waktu asar, sembahyang maghrib dikerjakan di waktu isya. Ada sholat qasar diperpendek, yang 4 rakaat jadi 2, lohor 4 jadi 2,
asar 4 jadi 2, isya 4 jadi 2, maghrib tidak ada qasar, subuh tidak ada qasar. Ada sholat jamak qasar, sudah mandi jamak di qasar, semuanya syaratnya satu, perjalanan yang kita kerjakan perjalanan baik, bukan perjalanan maksiat. 2, perjalanan minimal 80 km. 3, sholat yang boleh dijamak tadi hanya sholat adaan, bukan qodaan. Yang keempat syaratnya, kalau saya mau sholat jamak tahir pada waktu awal, wajib saya niat akan sholat jamak tahir. Misal saya dengar kabar emak sakit di Ciamis, saya berangkat jam 11 misal, terus kakak saya telepon, emak sakitnya makin parah. Saya khawatir, tadinya mau mampir di rest area sembahyang lohor, ada khawatir dengan emak, lanjutkan. Tapi syarat itu saya wajib meniatkan, saya akan sholat lohor di rumah emak nanti pada waktu asar. Kalau saya kecelakaan, saya mati tidak berdosa, karena saya sudah niat sembahyang lohor pada waktu asar titik. Kalau saya tidak niat akan sholat nanti di rumah emak di jamak tahir, kalau saya kecelakaan, saya mati, saya berdosa. Kenapa? Fawailul lil musallin alladzina hum. Silakan yang lain. Mangga. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya. Saya tidak tahu di mana Anda. Boleh nggak berdiri? Ya. Ya. Mama mau nanya, saya kan jualan, startnya dari zuhur kalau setiap bulan puasa. Apakah rasa wanginya itu bisa menggoda ke yang lain, itu dosa buat saya? Tidak, kecuali kalau nama jilat. Kecuali kalau begini. Nah itu batu baru makruh. Terima kasih. Tidak masalah. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam langsung. Saya mau tanya tentang musafir yang berpuasa, kan 80 km kita diperbolehkan apa diharuskan berpuasa? Tidak. 80 km minimal rukhsah. Rukhsah ini keringanan. Boleh diambil kita berbuka, boleh tidak diambil. Kalau saya mudik ke rumah emak tuh pulang aksi terakhir puasa, saya bertahan tidak buka, sayang kan harus bayar. Justru sampai ke rumah emak saya udah maghrib gitu. Itu rukhsah keringanan, boleh diambil, boleh tidak. Jadi kalau kita teruskan, kita 100 km kita teruskan puasa, tidak masalah, asal kita sanggup, asal jangan ngedumel. Oke, Mama berikut langsung. Assalamualaikum, Mama Dede mau tanya mengenai infak. Kan 1 bulan tidak puasa. Waktu itu saya tahunya hanya bayar fidyah dan belum bayar puasa. Sekarang bayar. Utang sama orang aja harus dibayar, bukan boleh. Kudu lu tahu diri, bayar sama Allah. Maksud saya boleh dicicil atau boleh dicicil, tapi dicatat. Kalau tidak ada catat, setan menggoda. Baru 6 hari, serba saat udah 26 hari. Terima kasih Mama. Oke. Assalamualaikum Mama. Salam, di mana Anda? Di sini Mama. Ya. Saya kan jualan Mama di bulan puasa. Itu kalau nyicip-nyicip itu gimana Mama? Jangan dicicipin. Dengerin. Otak yang di atas dipakai. Sebelum puasa Anda takar. Kalau bikin kolak airnya 2 liter, gula pasirnya berapa kilo, gula jawanya berapa kilo, catat, nggak bakal berubah. Daripada puasa Anda batal. Pakai ini dong. Punya buku, punya pulpen buat apa? Silakan yang lain. Assalamualaikum, Mama mau tanya. Kalau Mas puasa sunnah nih ya, Mama. Misalnya saya keluar sama teman ada yang ngomongin terus saya dengar gitu, puasanya batal nggak? Ada orang ngerumpi. Kedengeran. Ya udah, Anda ngomong. Lu jangan ngomongin orang, dosa. Gua nggak suka. Itu ngomong nggak lo? Katakan lo. Berani. Ya udah, ada menghindar, jangan bareng sama dia, karena dosanya terkontaminasi dengan orang yang mendengarkan. Yang kedua ini Mam, Naon? misalnya puasa sunnah, terus bangun, terus minum mau sahur ya, dengan azan itu Batal, udah kasar. kadasah, musunat ke, wajib ke, batal.
Terima kasih. Oke. Nomor berikut. Ini mas. Boleh nggak mas? Assalamualaikum, mama mau bertanya, apakah boleh uang zakat itu kita membagikan kepada non muslim? Karena Tidak. Anda lihat At-Taubah ayat 60. Dengerin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqab wal gharibin fi sabilillah wa fi sabil fariidatan minallah. Yang berhak menerima zakat apapun. Dengerin, yang ngobrol dulu loh. Fakir, miskin, amil zakat, budak belian, mu'alaf, orang yang berhutang di jalan Allah, guru ngaji yang miskin, kemudian ibnu sabil, hanya mereka. Tidak berhak dengan anak yatim, tidak berhak dengan non muslim. Non muslim bukan dari zakat tapi dari sedekah yang sunnah, bukan dari tidak sah. Nama berikut, silakan langsung. Yang udah megang mic langsung, silakan. Assalamualaikum. Salam. Saya nama Ibu Nurul dari Serpong. Oke Nurul. Saya bertanya, kalau ikut ibu saya ganti sebulan gimana mami? Kagak ngerti gue pertanyaannya. Enggak, ibu saya pikun. Ibu saya pikun. Nggak puasa. Oke. Orang pikun sama dengan orang koma, Nurul. Tidak ada kewajiban ibadah. Tapi kalau pikunnya lembut, kadang pikun, kadang sadar. Waktu sadar wajib mengerjakan hukum taklifi. Sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Lagi pikun tidak, tapi wajib bayar fidyah. Selama sebulan berapa mas? Kalau sehari, misalnya ibu anda yang pikun ini makannya 100.000, makan buah, coklat, permen gitu kan misalnya. Saya soalnya begitu kan, si Toblerone, Silver Queen, makanan gue itu, permen gitu. Jadi es krim nitip loh, jangan lupa, jangan si jangan es krim loh. Jadi sehari 100, jadi fidyahnya sehari 100. Kalau makannya misal 50.000, sehari semalam 50.000, sesuai ekonomi yang dia makan sehari. Bayarnya harus sebulan atau sehari-hari mas? Kan udah lewat, langsung. Nih fakir miskin ini 5 hari, 6 hari, begitu bayar semua. Iya. Oke. Nomor berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Saya Bunda Tari, Mama Dede. Oke Tari. Saya mau menanyakan untuk anak kecil itu wajib untuk puasa itu usia berapa dan Syarat wajib puasa. 1. Islam. Oke. 2. Balik. Baik. Balik itu tanda balik ada 4. 1. Orang ini sudah haid, perempuan usia 9 tahun. 2. Kalau dia sudah mimpi keluar mani. Yang ketiga, orang ini sudah usia 15 tahun. Haid belum, kemudian mimpi keluar mani tidak, tapi usia 15 tahun sudah balik. Yang keempat, numbuh bulu, bulu kumis, bulu cambang, bulu jenggot, bulu ketek, bulu enu dah. Kalau itu ada bulunya, balik. Itu mulai wajib. Berarti kalau anak saya itu kan mulai puasa dari umur 7 tahun. Tapi Masih mending 7 tahun, cucu gue 5 tahun udah gak jadi puasa. sudah saya wajibkan, makanya anak Dilatih. saya protes. Anak saya Ya. protes. Bunda saya kan belum wajib puasa. Bilang Saya wajibkan. lebih banyak pahalanya, lebih baik kamu jadi orang yang baik dan orang soleh. Amin. Cucu gue Terima 5 tahun kasih. aja udah pada puasa. Terima kasih Mama Dede. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana anda? Diri, bisa diri nggak? Oke, aku nggak lihat kalangin orang. Maaf, nama saya Sumiati. Oke, Sumiati. Saya mau menanyakan mungkin Cencung. simpangnya masalah yakat mal, Pak. Bu. Kalau Ibu Budi, ya. Umpamanya saya punya emas 100 gram. Kan itu ada yakat malnya 2,5%. Kalau seumpamanya emasnya itu kita milikin selama 5 tahun, apa selama 5 Selama 5 tahun, tiap tahun anda keluarkan zakat emas 2,5%. Syarat zakat ada 5. Islam mereka milik yang sempurna, haul, nisab. Haul itu tiap tahun, nisab itu ada ulama mengatakan 85 gram
ulama mengatakan 93,6 gram emas. Setiap tahun Anda wajib keluarkan zakat. Kalau itu emas yang sama, 10 tahun Anda masih memilikinya, 10 tahun dikeluarkan zakat. Terima kasih. Soalnya ada dua. Assalamualaikum. Ada dua apa? Ada dua versi. Ada Apa yang versi apa? maksudnya ini ada yang mengatakan kalau emas itu disimpan memang harus diyakati zakat mal. Tapi kalau emas itu dipakai katanya enggak. Kalau dipakai kalau berlebihan, kalau orang normal pakai emas 5 gram misalnya, gelang 5 gram. Kalau ini 10 gram, ini 100 gram, ini lagi 50 gram, wajib zakat karena Anda berlebihan. Oke, terima kasih. Tetap wajib zakat. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Napsia. Ya, Saya Ibu Napsia. Saya mau menanyakan tentang puasa. ya. Kalau seandainya puasa sebulan, terus kita punya utang puasa seminggu, setelah Syawal kita ganti di bulan Syawal sekalian sama puasa sunnah, boleh nggak? Kalau saran saya, bayar puasa wajib, khusus wajib karena istimewa. Jangan digabung dengan sunat. Sunat dengan sunat boleh, sawalan dengan Senin boleh, sawalan dengan Kamis boleh, tapi wajib jangan digabung dengan sunat. Enak banget lo puasa atuh pengen dapat pahala 2 nafsia. Oke. Makasih ya, Mang. Silakan yang lain. Mangga. Assalamualaikum Mama. Saya nggak tahu di mana Anda. Oke. Kehalangan tihan, sok ce. Mangga. Saya mau nanya Mama masalah zakat. Oke. Fitrah. Kalau saya berikan kepada guru ngaji khusus itu untuk zakat fitrah itu gimana Mama? Boleh? Kalau guru ngajinya yang miskin boleh. Kalau guru ngajinya yang mampu tidak sah. Diurang mah aneh. Guru ngaji fitrah sama saya rakus amat tadi guru ngaji lo. Salah. Di kita mah ada yang aneh. Mau masuk bulan Ramadan, Ibu bayar fidyah ya Bu sama saya. Bu bayar mud ya. Lu ngaji di mana? Di Quran nggak ada, di hadis ngaji, hadis Nabi juga nggak ada. Jadi guru ngaji jangan celamitan. Kalau Anda tahu sebagai seorang murid yang guru ngajinya orang miskin, di bulan Ramadan dia gerah banget gue. Di bulan Ramadan dia nggak punya penghasilan, muridnya ngerti dong. Patungan tuh guru ngaji yang miskin kasih beras deh 2 karung, beliin kecap 5 botol, beliin sirup 6 botol, gula pasir 10 kilo. Kasihan guru ngajinya miskin. Tapi kalau guru ngajinya yang mampu tidak berhak. Dikit kalau banu aneh guru ngajinya gitu bodoh terhatiin Quran. Baik Ibu Mama. kan ngaji sama saya, zakat fitrah sama saya, lu siapa? Tidak berhak. Silakan yang lain. Assalamualaikum Mama. Salam. Saya mau bertanya. Saya selalu sholat di rumah. Setelah itu, dalam sholat, terkadang anak saya tuh mengucapkan salam. Bagaimana hukumnya, Ma? Jangan lu jawab. Sholat itu dialog kita dengan Allah. Sementara menjawab salam, dialog kita dengan manusia. Jangan dibatalkan sholat Anda gara-gara menjawab salam. Cuek aja. Terima kasih Mama. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Nama berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mama. Salam. Nama saya Nur. Nur. Mau tanya Ma. Nur. Ma kan kalau bulan puasa makruh pakai wewangian. Kalau Kata siapa? Kalau lagi haji, lagi umroh, dari labbaik Allahumma hajjan sampai tahlul, labbaik Allahumma sampai tahlul, itu tidak boleh pakai wangi-wangian. Lagi puasa mah kagak ngape-ngape, asal jangan lu jilat wangi. Oke Nur. Terima kasih Mama. Ya. Nama berikut. Assalamualaikum Ma. Salam. Di mana Anda? Diri dong, diri mana gue lihat. Oke. Ma mau nanya. Naon? Bagaimana hukum puasa tapi tidak sholat? Kalau saya bandingkan, puasa itu adalah baju, sholat itu celana. Kalau ada orang pakai baju nggak pakai celana, pantas nggak?
semriwing. Makanya bunyal Islamu ala khamsin. Tegaknya Islam karena 5. Sholat, puasa harus dikerjakan. Artinya Islam yang nggak sempurna. Nomor berikut. Oke, makasih Mas. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma, saya mau nanya, saya kan orang rantauan, Ma. Emang wajib maksudnya kita bayar di sini apa di kampung? Maksudnya Di sini, gue hidup aja di sini. Enak banget. Gue aja orang Ciamis zakat di sini, pulang ke Ciamis sedekah, jangan korek. Perhitungan di zakat baru berapa doang. La ilaha illallah. Halo. Rezeki dari Allah aja nggak dihitung buat kita. Makanya saya ngajak zakat itu 2,5%, sedekah 30 sampai 50%, dijamin nggak miskin. Saya melaksanakannya puluhan tahun, nggak ada masalah. Itu pada korek banget. Kalau mau lewat duit di tas 50.000, 100.000, 20.000, 10.000, 2.000. Ngubek tasnya lama, yang dikeluarin masuk terbol berapa? Setan. Bukan kata gue. Lihat Al-Baqarah 268. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan selalu menyuruh manusia kolet, pelit, terkut, mereka hesek, buntut, kasiran, pantatnya kuning. Padahal Allah menjanjikan ampunan, Allah maha kaya karunia-Nya. Artinya berhitungan. Saya orang perantauan, zakat di kampung, lu koret, lu hidup di sini dong lu zakat. Di kampung sedekah, jangan koret, setan. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama dari ini saya di sini. Sip. Ini saya mau nanya ya tentang kurban ya. Kan kalau seandainya pas kita kurban, istilahnya kalau kita mau kurban gitu, tapi kita belum akikah, itu bagaimana ya, Ma? Apa kurban dulu? Kullu maulidin rahinatun bi aqiqatihi tutbahu yawma sabihi wa yuhlaqu wa yusamma. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya, yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian dikasih nama. Akikah kewajiban orang tua. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Kalau orang tuanya miskin sampai anak yang balik tidak juga akikah, itu tidak berdosa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kecuali kalau TV bisa nyicil, kulkas bisa nyicil, motor bisa nyicil, artinya orang tua mampu. Dosa besar kalau dia tidak mengeluarkan akikah buat anak. Anaknya gede, jadi duit, punya duit. Ibu ini nanya, korban dulu, akikah dulu. Saran saya korban dulu, karena Anda punya kemampuan. Karena korban khusus hanya 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13, dulu maghrib, habis masa korban. Kumpulin lagi rezeki, akikah. Artinya anak yang membayarkan akikah sendiri, anak yang baik membayarkan hutang orang tuanya kepada Allah. Silakan. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma di sini, Ma. Mama mau nanya, kalau kita sedang puasa Ramadan, kebetulan kan anak saya mau lahiran di bulan Ramadan, kalau saya mengurus makannya boleh nggak, Ma? Boleh, om beranak, kecuali sehat walafiat, segar bugar, nggak masalah. Anda kasih makan, Anda dosa. Terima kasih, Ma. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan anak baru beranak. Oke, silakan nomor berikut. Assalamualaikum, Ma. Salam. Kalau misalkan orang tua sudah meninggal itu wajib buat bayar puasa. Kalau lagi hidup, minta kisah-kisah. Karena yang nanya yang belum kejadian. Kalau lagi hidup masih punya utang, begitu mati ahli warisnya wajib bayarkan puasa. Sama kalau orang tua Anda punya utang manusia, maka anaknya wajib bayar. Oke? Nomor berikut langsung. Izin, Ma. Ya. Assalamualaikum Dipasangin dong, warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin, Ma. Ya. Kalau nanti pada saat misalkan mau zakat fitrah ya, Ma, itu kan biasanya kupon fitrah itu dari pemerintah satu, terus yang satunya dari guru ngaji atau Pak Ustadz ya. Nah, dari 2 kupon ini apakah semuanya kita niatkan zakat fitrah
atau yang satunya? Kalau saya lebih baik zakat fitrah dikasih sama tetangga yang miskin, langsung nyampe. Dikasih sama jis, belum tentu sampai. Dikasih lurah, belum tentu tetangga gue kebagian. Lebih langsung ke tetangga yang miskin, saudara yang miskin, daripada kirim lurah yang belum tentu sampai kepada tetangga gue yang miskin. Terima kasih, Mas. Ya, emang gue pikirin, gak ada urusan. Hukum agama, gue pakai Quran. Assalamualaikum, Ma. Salam. Assalamualaikum. Mas, saya di belakang. Saya Ibu Rina, Mas. 30 tahun yang lalu saya kan. Anda di mana sih? Saya Mana sih? depan Ibu, bukan depan. Di belakang. Oke, sok. Gini Mas, saya Ibu Rina dari Karawaci. Ya. 30 tahun yang lalu saya hamil dan saya hanya membayar fidyah karena baru. Sekarang Rina wajib bayar puasa. Catat berapa Anda puasa utang pada saat itu. Kalau tidak dicatat baru bayar 6 hari, perasaan udah 36 hari. Oke. Makasih banyak Mas. Oke. Langsung dibayar sebelum mati. Untung sadar sekarang. Daripada mati buru dihubungin nama malaikat. Nomor berikut silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya dong, Mas. Ya dong. Mas, seorang anak wajib nggak membadalkan haji orang tua? Anda lihat di dalam surat Ali Imran 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Allah mewajibkan haji bagi manusia yang istata'a, yang mampu, yang sanggup, yang kuasa. Kuasa ini terbagi dua. Satu, kuasa dengan sendirinya, badan sehat, ongkos ada, perjalanan aman, negara yang dituju aman, keluarga yang ditinggal aman, wajib. Dua, kuasa dengan bantuan orang lain. Satu, orang ini waktu hidupnya kaya, cukup buat haji, sampai mati tidak juga dia haji, maka ahli warisnya wajib membadalkan haji orang tuanya. Ongkosnya diambil dari harta peninggalan orang tuanya, hukumnya wajib, titik. Dua, orang ini masih hidup, kaya, cukup buat haji, tapi bengek, sakitan, tiap hari ke puskesmas. Dia wajib haji, cuman karena dia sakitan tidak mungkin berangkat haji, maka dibadalkan oleh orang lain. Bu, ongkosnya yang nanggung dia, hukumnya wajib. Tiga, orang ini lagi hidupnya tidak kaya, boro-boro buat haji, makan aja pas-pasan. Begitu dia meninggal dunia, anak mantunya orang kaya, dia menyadari bakti sama orang tua, dibuatkanlah badal haji. Ayah ibunya hukumnya tidak wajib, tapi anak ini soleh dan solehah, dan mereka hidupnya pasti diberikan keberkahan oleh Allah. Jadi syarat ketiga-tiganya ada dua. Satu, orang yang membadalkan haji harus orang yang sudah haji. Yang belum haji tidak sah membadalkan haji orang. Jadi dalam 1 tahun haji hanya untuk 1 orang. Kalau untuk saya sendiri, kalau pada ini orang, siapa yang saya badalkan? Hanya untuk 1 orang. Setahu saya kalau di travel saya itu badal haji $1.500. Sekarang dolarnya 600.000, artinya kurang lebih 24 juta. Insya Allah dijamin aman. Tapi kalau Anda pengen agak murah sama mukimin, ada yang mau dibayar 10 juta. Oke, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, mau tanya hukum munggahan sebelum Ramadan itu secara Islam gimana? Tidak ada. Rasul mengatakan, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala bidur. Siapa yang senang bahagia dengan hadirnya bulan Ramadan, karena banyak ibadah di bulan Ramadan, jasadnya haram tersentuh panas api neraka. Di kita banyak budaya, misalnya saya di orang Ciamis nih, di kampung saya dulu lagi saya anak-anak, itu kalau seminggu sebelum puasa parabotan di dapur dikeluarkan, bawa ke kali yang gede dekat rumahku, semua di kali nyuciin dangdang butut, bakul segala. Nah, itu hanya lambang
masuk Ramadan suci badan, suci hati dari perbuatan buruk, itu maksudnya. Tapi yang namanya munggahan tidak ada. Itu hanya budaya dengan berbagai macam. Bahkan kalau budaya ini menyulitkan, jangan dipakai. Contoh, saya punya tetangga nangis-nangis ke rumah, minjem duit. Mau ngapain? Pengen ongkos pulang ke Jawa. Kata dia harus nadran. Nyadran itu pergi ke kuburan orang tuanya. Dari sini juga didoain sampai. Ngapain sampai ngutang? Apalagi usahin apa yang ngutang, dilarang dalam Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Silakan yang lain, monggo. Assalamualaikum. Salam. Tanya dong, Ma. Ya. Kalau kita lagi puasa itu menangis, batal nggak? Tidak, kecuali air matanya lu jilat. Nah, itu batal. Kalau nangis doang tidak batal. Berkumur ada yang ketelan makruh. Ya, ya baik. Makanya puasa Anda wudhu nggak usah berkumur, hindarkan. Karena berkumur hukumnya sunat. Oke, silakan Mak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di belakang Mak, gendong anak. Langsung. Terkait dengan hutang puasa, bagaimana hukumnya Mak? Jika tahun kemarin hutang puasa kita itu belum terbayar, tetapi tahun sekarang bulan Ramadan itu udah tiba, bagaimana? Bayarnya double. Puasa bayar, pidiah bayar. Karena Anda lalai 11 bulan kemana aja kagak bayar-bayar. Walaupun netein, kalau niat kita beriman pasti sanggup berpuasa. Maka sekarang masih ada kesempatan berapa hari lagi, bayarkan puasa Anda. Jangan lalai, siapa tahu kalau mati. Terima kasih, Mas. Oke. Nama berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau nanya masalah kurban. Kemarin kan suami saya meninggal sebelum bayar kurban. Terus dia udah nadar mau kurban. Sebelum hari raya meninggal. Itu gimana ya? Nazar sesuatu yang diwajibkan oleh diri sendiri. Makanya kalau Anda nazar berpikir sanggup nggak saya membayar nazar ini atau tidak. Suami saya punya niat nazar, saya mau korban. Artinya korban wajib, nazar wajib. Makanya jangan pakai nazar, kayak korban adalah kewajiban. Kalau udah meninggal sebelum nazar kan Anda bilang duitnya udah ada buat korban, bayarin dong. Jangan dipakai yang lain. Itu duit suami Anda, duit Anda buat nazar suami Anda. Ya, makasih. Oke. Nomor berikut silakan. Assalamualaikum, Ma. Salam. Maaf di luar tema. Maaf, silakan di luar tembok boleh. Di empang boleh. Menanyakan masalah gadai kontrakan. Ya. Sebelum ditebus, saya selalu menerima uang kontrakan tersebut. Saya tanya, yang menggadaikan Anda atau Anda yang digadaikan? Saya yang megang gadaiannya. Oke, ada orang punya kontrakan digadaikan sama Anda. Anda tidak boleh ngambil keuntungan. Harusnya tetap milik dia. Cuman surat rumah kontrakan Anda pegang sebelum dia bayar. Haram kalau Anda ngambil keuntungan dari orang yang menggadaikan. Itu hak dia. Jadi saya menerima setiap bulannya itu. Ulangi nama dia. Tidak hak Anda. Kapan Anda punya pahala nolongin orang? Berhitungan banget sama orang. Anda hitung berapa bulan dia menggadai, kembalikan kepada dia. Saya udah belajar di Mama Dede, ini hukumnya haram. Oh iya, makasih Mama. Oke. Nomor berikut. Assalamualaikum Mama. Salam. Saya Siti Aminah dari Pamulang 2. Oke. Kalau saya men, kita lebih dari artinya, apa kita wajib berpuasa juga? Men, ada yang sehari, 2 hari, 3 hari. Kebanyakan orang men 6 hari, 7 hari. Ada yang sampai 15 hari. Tiap orang tidak sama. Nah, Bu, ada juga darah nifas. Ada juga darah penyakit. Darah yang keluar bukan waktunya men, bukan waktunya nifas. Maka perempuan harus bisa membedakan mana darah haid, mana darah penyakit. Darah haid lebih hitam, lebih kental, baunya lebih anyir. Maka darah penyakit merah kekuning-kuningan, lebih encer, baunya biasa. Nah, kalau perempuan ini lihat
darah yang keluar ini adalah darah penyakit, maka Anda cukup dicuci, dibersihkan, berwudu, langsung sholat. Syaratnya dari berwudu ke sholat tidak ada jeda, langsung sholat. Dalam sholat keluar tidak ada masalah karena penyakit. Titik. 2. Kalau perempuan ini darah keluar, Anda ketinggian, orang kalang yang di belakang dulu. 2. Si perempuan ini tidak bisa membedakan darah penyakit, darah head. Maka ambil cara yang kedua. Dia ingat dulu, waktu saya head awal bulan 3 hari, akhir bulan 4 hari. Kalau dia sadar di awal bulan 3 hari, ambillah di awal bulan 3 hari. Hari keempat dia mandi keramas, lanjutkan puasa Anda. Sekarang yang ketiga, ini perempuan tidak bisa membedakan darah head, darah nifas, darah penyakit. Ini perempuan tidak juga ingat kapan head, awal bulan, akhir bulan, 3 hari, 5 hari, dan seterusnya. Ambil cara yang ketiga. Ambil rata-rata kebanyakan perempuan yang 6 hari atau 7 hari. Kalau dia ngambil yang 6 hari, maka hari ke-7 masih ada darah, dia mandi keramas, langsung kerjakan hukum taklifi, baca Quran, sholat, tawaf, bergaul dengan suami. Kalau dia ngambil yang 6 hari, hari ke-7 dia keramas, kerjakan hukum taklifi. Begitu caranya dalam ilmu fikih. Nomor berikut masih ada, silakan. Mangga, udah pintar semua? Oke. Mangga, Alis. Oke. Bu, masih ada sambutan. Itu bapak-bapak yang datang. Sambutan. Lurah, sambutan lurah. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya sebagai nenek-nenek umur 75 tahun pasti melakukan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sambutan disampaikan oleh Ibu Lurah. Para Ibu Lurah, kami persilakan. Naik.